terhitung beberapa hari yang lalu keluarga dari Bibi itu menyerahkan kuasanya kepada kita, dalam hal ini saya, Wijayono Adi Sutrisno, Sandi Arifin, dan Bagi Lagabuana dengan tim. Jadi kita ada banyak. Kebetulan yang hadir di sini kita bertiga. Jadi kita dipercaya oleh keluarga Haji Faisal untuk mendampingi beliau. Ada 2 perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Itu diregister di nomor 482 2001 dan 483 2021. Jadi kita hadir di sini salah satunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai mendampingi. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum diminta. Meskipun dalam setahun ini memang kita sebagai kuasa hukum dari almarhum Bibi dan almarhum Vanessa. Jadi hampir setahun kita yang menghandle semua permasalahan hukum Vanessa dan Bibi. Dan kita punya surat kuasa resmi sebelum beliau meninggal pun semua permasalahan hukumnya kita yang handle. Dan sekarang keluarga dari beliau, dari almarhum Bibi, percayakan kepada kita. Jadi intisarinya menjelaskan hal tersebut ya, itu. Enggak ada saya bicara seperti itu. Itu namanya salah itu, salah. Ya, kita tidak ada ngomong seperti itu. Soalnya bagi kita semuanya apa yang ada sekarang dalam pikiran kami yang ada itu adalah merupakan hak milik daripada Gala, dan semuanya akan berpulang kepada Gala sebagai cucu dari kami. Sampai sekarang aja belum ada kita menjual, tapi itu salah kalau kami salah. Itu sebelum almarhum meninggal udah nggak ada itu, dan jual kan dulu ada kepentingan waktu ya, ada artinya dia butuh uang dulu dijual, itu udah lama belum segala layak. Sudah diberi konfirmasi. Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah ada persetujuan, sudah ada kesepakatan. Kesepakatan bersama ya Om ya. Dan dia sudah tanda tangan bahwa dia setuju waktu itu. Kesepakatan dengan dia. Apa aja Om sampai poinnya? Ke pengadilan semuanya itu adalah atas kesepakatan dengan beliau. Poin-poinnya apa aja Om? Poin-poin apa aja? Poin-poin. Jadi gini, mungkin nanti daripada ada misleading ya, jangan sampai nanti ada misunderstanding. Jadi apa yang beliau pahami tentang hukum belum tentu dipahami secara kenyataan yang sebenarnya. Jadinya kalau perlu disampaikan di sini, itu ada dua perkara, yang satu perwalian, yang satu adalah penetapan ahli waris. Yang dimaksud oleh beliau ini adalah penetapan ahli waris, itu sudah disetujui dari awal. Jadi 3 orang yang pemohon termasuk Pak Dodi. Jadi kalau kita sampaikan di sini, jadi memang ada 3. Jadi ada 2 perkara di sini, 482 mengenai permohonan perwalian. Kalau permohonan perwalian itu di sini sebagai pemohonnya Haji Faisal, sedangkan sebagai termohon adalah Dodi. Di sini 482. Nah, sedangkan yang disepakati oleh keluarga dan disepakati oleh Pak Dodi dan beliau ini adalah permohonan penetapan ahli waris. Di sini pemohonnya ada 3 orang. Jadi Haji Faisal dengan istri dan Pak Dodi di sini ada, dan beliau ikut menandatangani permohonannya. Dan ini permohonan kan belum sidang. Jadi sidangnya berdasarkan panggilan itu tanggal 30 November. Itu bukan dari Haji Faisal. Dalam arti kata, Pak Haji Faisal tidak tahu menahu mengenai apa yang statement yang ada di medsos. Karena apa? Beliau itu hanya baru mengajukan dan belum ada persidangan. Dan persidangan akan dimulai tanggal 30 November. Ya, supaya jelas. Kan kita perlu juga mengurus surat-surat. Ya, itu kedepannya kan masih banyak kita perlu dokumen-dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus, kenapa?
dalam waktu pendek karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi. Nggak ada saya belum sampai ke situ ya, istilahnya saya nggak tahu itu. Saya lebih utama kami atas nama keluarga ingin bermusyawarah, ingin bermufakat dan ingin mengutamakan ya secara kekeluargaan. Saya nggak ingin ada gontok-gontokan, nggak ingin terjadi selek, ya nggak ada kubu-kubuan. Hanya saya menyerahkan kepada pengacara Bang Sandi dengan kawan-kawan karena saya sibuk. Saya kan sibuk, jadi untuk mengurus surat-surat segala macam atau masalah hukum, takut saya salah ngomong, salah apa. Jadi kalau masalah hukum sekarang sudah ditangani oleh Abang Bang Sandi dan kawan-kawan. Jadi masalah-masalah lain, ya tidak ada persoalan antara saya dengan keluarga bapaknya Pak Des. Sama sekarang nggak ada permasalahan, aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Itu aja. Mudah-mudahan tidak ada persoalan. Nggak komen sih aku, biar netizen aja yang menilai gimana. Aku lebih pengen bikin Gala senang aja, pengen rawat Gala aja sampai gitu. Terserah lah mau netizen mau ngomong apa. Dan ada sindiran juga sepertinya ya dari pihak sana ya, yang ragu-ragu bisa dipilih itu kayaknya mengarahnya ada beberapa yang Aku nggak mau negatif thinking sih, nggak mau, biarin aja. Balik aja. nggak ada kedekatan khusus gitu curhat-curhatan Dari sebelum pasang bismillah kita udah kenal satu sama lain. Kemarin kan di rumah dia kan tiap hari dia di rumah kan, tidak ada masalah tuh kemarin. Bahkan saya bilang tadi kan surat perwalian itu kami datang berdua ke pengadilan, ya ikut tanda tangan setuju. Karena seperti yang kamu bilang tadi kan untuk mengurus asuransi kan perlu surat perwalian, makanya didukung oleh papanya Panes. Saya datang barengan dengan dia ke pengadilan dan setuju, tidak ada persoalan. Jadi sampai sekarang ya tidak ada persoalan menurut saya. Masih itu pegangan saya sampai sekarang, soalnya tidak ada pembicaraan lanjutan belum. Sampai sekarang kalau menurut saya sih tidak ada ya. Dan sampai saya nggak ada. Nah, kalau apa ya? Dia setuju. Jadi apa bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, saya nggak baca nggak itu ya. Tapi kan aku emang udah tinggal di rumah itu. Dia ngebantu semua kegiatan Kavanes, Nevebi, semua dia ngebantu. Aku yang handle. Ya, Aku emang tinggal di situ, jadi dia ada punya. Ya, punya. Kan selama ini kan memang anak saya di situ. Kenapa? Karena dia yang membantu. Susah, senang, si Panes kan dia yang selalu membantu. Kan Panes kan bukan ujuk-ujuk seperti sekarang aja kan. Jadi dari keterpurukan di bawah, dari gulung kebab kita dia Ya, sejak masih mengtagang susah kan, kecil aku udah kebab, tinggal di rumah itu. kan dia yang membantu kan. Jadi mau tidak mau ya dia menyatu dari situ kan. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak mau Iya. jauh-jauh. Kalau misalnya orang tuanya mau datang, silakan datang Soalnya Iya, aja. kita nggak ada nggak ada masalah kan, itu nggak ada masalah. Ya karena dia berat datang ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan gitu. Sama Iya. Kak Vanessa meminta aku tinggal Iya. gitu. Kalau mau datang jam berapapun kita nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk ke kamar Kavanes juga silakan. Kita bahkan pas kita di Surabaya dia naik ke kamar Kavanes, kita tidak bermasalahkan. Pokoknya intinya kami selaku tim kuasa hukum dari almarhum Mas Didi dan Bapak Haji Faisal, kami mengupayakan pertama adalah kami ingin musyawarah dan mufakat. Itu pertama. Kita mau semua ini keluarga semua baik-baik, menyelesaikan semua baik-baik. Ya, kita lihat misalnya sampai kita mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat, tapi ternyata tidak ada titik temu. Saya sama keluarga dan rekan-rekan di kuasa hukum kakak kami, saya akan memperjuangkan hak perwalian ini untuk keluarga almarhum Mas Didi, Bapak Haji Faisal dan Ibu. Intinya seperti itu. Seperti aku bilang tadi, sekali lagi kami mau melakukan musyawarah untuk menuju kesepakatan dan mufakat. Dan bila tidak ada titik temu, kita akan menyerahkan proses hukum ini, ya, dan juga semua keputusan ada di pengadilan melalui majelis hakim. Dan apapun putusannya,
kita akan menghormati. Mungkin Karena memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. Oh begitu, kedua keluarga jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Panes. Selama sepanjang satu. Selama Vanessa tinggal di situ, saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami, ya mungkin memang anak saya, ya memang di situ aja karena maunya Panes di situ. Dan saya memang terus terang aja, maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ. Ya itu nanti kan setelah tenang situasi, itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil, tanda tangan dia, tanda tangan saya. Mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala, terbuka. Itu tapi kan bertahap. Ya, bertahap menuju situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah, ini semuanya didatang. Ya, kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya telepon saya ini tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Ya, saya karena yakin dengan Mas Yogi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya, kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham begitu sampai saat sekarang. Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya, walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya. Saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mati ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu. Kepada siapa dia mengadu? Kalau saya umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah, sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai
terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini, dijadikan deposito, atau dibelikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anak ini nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu, mau saya, kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, jadi transparan.